kenapa kok buka hijab, katanya gitu. Terus kalau berita tentang buka hijab tuh anak saya pernah curhat, nanti mah kalau tanggal 17 pas pengibaran lepas hijab mah, katanya gitu. Jadi anak ibu ini curhat akan lepas hijab pada saat tanggal 17. Itu curhat pas kapan, Bu? Pas dia mau berangkat, pas tanggal dapat berita kelulusan lolos tingkat nasional. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini DPEP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila, karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan itu malah tidak binika, menjadi keseragaman. Oleh karena itu saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan dicabut, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang pada kebinekaan, di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional dan yang untuk menjalankan ajaran Islam. Yang kedua itu peraturan BPIP Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan DPEP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampan itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya, tahun 2020. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Seperti yang disampaikan oleh dari MUI tadi, bahwasanya peraturan itu jelas dan kemudian justru dalam pelaksanaannya yang disunat oleh pelaksana, dan ini yang aneh gitu kan. Dan kemudian dari pernyataan Kepala BPIP tadi juga kita lihat ini apa beliau paham atau mengerti kalau dengan apa arti agama, apa arti nilai dari bagi kita bangsa Indonesia ini gitu kan. Masa ketika pengibaran bendera dibuka dan kemudian ketika yang lain tidak kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya bermain-main dengan nilai-nilai religius yang kita junjung tinggi. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Buya dari MUI, bahwasanya untuk TNI, untuk Polri ada masalah, tidak ada gangguan. Dan kemudian juga selama ini juga tidak masalah. Itu tadi kita katakan apa yang dilakukan oleh panitia ini tidak arif ini. Ya, dalam situasi kondisi seharusnya kita bersatu, kompak, dan kemudian saya yakin dan percaya ini sepakat pas pernyataan Pak Presiden ini. Nah, maka itu kami yakin karena Pak Presiden tadi juga menyatakan perlu keharmonisan. Dan kemudian juga Presiden terpilih juga kami yakin juga ya tidak dia mengetahui akan hal ini. Maka itu saya kira karena memang dari pengalaman-pengalaman kita di Sumatera Barat, kita kan pernah juga dituduh ketika saya wali kota Padang dulu, bahkan ada surat yang dikirimkan kepada kita. Dan kenyataan tidak demikian. Ini yang terbalik ini. Kalau waktu itu kita dituduh di Sumatera Barat memaksakan kepada orang yang bukan Islam, ya, dalam kenyataannya tidak. Tapi sekarang ini justru terbalik gitu. Mereka yang sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual sejak SD, apalagi sepengetahuan kami, anak-anak yang tampil ini sejak SD-nya, SMP-nya, dan di SLTA sekarang ini, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau tadi dikatakan adalah tidak terpaksaan, kalau memang yang membuat peraturan itu dari BPIP dan kemudian turun tangan kepada anak para generasi muda seperti itu, saya kira memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Maka itu makanya ini perlu dievaluasi.